Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Baren. Oke, kali ini kita akan melanjutkan CAT yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini materi tentang assembly. Nah, ini assembly-nya. Nanti contohnya seperti gambar di kanan ini. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang cara membuat file assembly, jenis-jenis match. Jadi, nanti match akan dijelaskan apa itu match. Kemudian ada nanti reference geometri koordinat, kayak titik koordinat di apa namanya bentuk ini, ujung ini berapa, ujung ini berapa. Kemudian terakhir kita akan praktek dari assembly ini sendiri. Oke, nah apa tuh assembly? Assembly merupakan apa ya, fitur yang menggabungkan beberapa parts menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi seperti ini. Gambar itu tuh sebenarnya ada kotak tersendiri, ada segitiga tersendiri, ada persegi tersendiri. Jadi digabungin jadi satu nanti. Oke, nah cara membuat file assembly ya dari ini kan waktu dari klik file new kemudian pilih assembly. Itu kalau kita dari dalam file. Coba kalau kita misal dari awal gini, nah ini kan kayak halaman awalnya, kita langsung klik assembly aja sudah bisa buat file assembly. Nah, ini nah ini nanti kita bisa bisa langsung milih. Misal contohnya ini. Sudah. Ini taruh part satu dulu aja lah. Nanti kita belum bakal praktek kali ini. Ini masih penjelasan awal-awal cara buat file dulu. Kemudian bisa juga caranya seperti ini. File, new, terus assembly. Klik assembly, di oke saja. Nah, ya dia udah buat file baru ini masih kosongan. Oke, jadi seperti ini. Misal kalian mau nambahin part, kita browse di kiri, kita misal cari misal yang ini masukin beberapa lah misal blog ini. Nah, jadi seperti itu untuk buat file sama masukin part-partnya. Bisa kita mau nambahin part satu lagi ya misal ya, kita insert komponen di kiri atas, terus misal kita masukin rectangle ini ya, jadi seperti itu. Nah, misal kalau ini kan nggak bisa diapa-apain, dia dia nggak bisa kayak apa namanya gerak-gerak. Nah, kalau ini gerak-gerak, gimana caranya biar dia fix? Pokoknya dia tetap kayak gini. Caranya diklik kanan, kemudian kita fix. Nah, fix ini kan dia nggak bisa gerak-gerak. Nah, biar kita tahu dia fix apa enggak, itu di bagian kiri itu kan ada kayak part apa itu logo part, di sampingnya ada kayak F. F itu berarti fix. Gimana caranya biar di unfix gitu loh, biar bisa gerak kayak tadi lagi. Caranya diklik kanan kemudian di float. Nah, dia bisa gerak-gerak dan di samping logo kayak parts itu akan seperti strip. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang match. Apa itu match? Match merupakan fitur relasi atau hubungan antara parts supaya itu antar kedua part itu bentuk satu kesatuan, jadi saling apa ya, saling berhubungan lah, misal gabung atau tegak lurus gitu. Nah, jenis-jenis mesh itu ada empat: standar, advance, mechanical, dan analisis. Nah, kali ini kita akan gunakan yang standar aja. Nah, tipe-tipe standar itu ada banyak nih. Ini sekalian praktek. Ini ada koinsiden, paralel, perpendicular, dan lainnya. Nah, kita jelasin dulu ini sebelum kita praktek. Match untuk yang koinsiden itu menggabungkan antara dua bentuk alias mentabrakkan kedua bentuk. Kemudian paralel itu membuat bentuk sejajar, jadi kayak sama nanti di sini ya sini itu dipindah-pindah. Kemudian perpendikular itu bentuknya itu saling tegak lurus 90 derajat kayak tela ibarat. Kemudian tangan itu antara lingkaran dan tegak lurus itu saling bertabrakan, saling nempel lah. Kemudian konsentrik itu waktu lingkaran, dia itu kedua lingkaran itu saat ada kedua lingkaran dia jadi titik pusat kedua lingkaran itu jadi sama. Kemudian ada fitur lock.
Log itu seperti fix tadi sama, hampir sama. Cuman dia itu fungsi di dalam match. Distance itu memberi jarak antara kedua parts. Kemudian angle itu kayak memberi sudut, jarak sudut antara kedua part. Tadi kan jarak, sekarang sudut. Nah, sekarang coba kita praktek. Nah, kita praktek yang uh, caranya untuk match itu yang di bagian kiri atas itu ada assembly. Assembly itu ada match, kelihatan match. Kemudian kita akan nyoba koinsiden. Misal bagian ini sama bagian ini. Set, terus kita centang. Nih, dia bakal tabrakan. Dia bakal seset dan dia tapi masih geser-geser. Nah, nanti di assembly itu kita bakal gunain lebih dari satu kayak map ini. Misal kita nyoba fungsi paralel di antara ini, ini, dan ini. Nah, kita nyoba fungsi paralel dengan ini dan ini. Kita centang. Nah, dia paralel tuh sama itu loh, tegak lurus di area-area sini aja. Dia misal diputer, biasanya muter kan di klik kanan kan, dia nggak mau muter karena dia udah kayak lurus gitu loh, sama gitu. Misalnya kita, nah gimana cara menghilangkan match di bagian ini kayak logo assembly di bagian bawah ada match, di drop down aja, terus klik kanan atau diklik bisa juga bisa, klik kanan, terus edit fitur. Itu kalian jika ingin mengedit apa namanya matnya. Untuk menghapusnya gimana ya? Tinggal diklik kanan delete atau langsung delete aja ya. Kemudian kita yes. Ya udah. Bisa. Tadi kan nggak bisa apa itu muter-muter kan. Coba ini sambil kita klik kanan mouse, dia muter-muter. Dan muter-muter lagi. Karena dia nggak muter-muter karena fungsi match apa namanya yang sama tadi. Sama apa namanya paralel. Kemudian caranya untuk perpendicular kita coba antara kedua ini dan ini aja. Kita centang. Perpendicular kan kayak bentuk 90 derajat. Dia itu 90 derajat berarti kan tadi terhadap bentuk ini tadi kan bentuknya kepalanya madep ke sana, madep ke ini kan. Sekarang 90 derajat kan otomatis sudah belok madep ke ini. Itu posisi dari perpendikular. Untuk tangan misal tangan posisi tangan ya, kita arahkan ini kepala ini dengan yang di sini. Nah, dia, nah ini kan, nah dia kayak bagian kepala, kepalanya dia nabrak ke bagian permukaan hijau ini. Kemudian kita nyoba konsentrik. Konsentrik ini misal ini bagian ini kan ada lingkaran juga nih. Nah ini kan ada titik pusat di sini juga ada titik pusatnya. Kita samakan titik pusatnya dengan cara diklik sini dan diklik sini. Jangan lupa di bagian match selection kita klik dulu jika misal belum. Nah, set, nah dia titik pusatnya jadi sama. Nah ini kan misal aja nih, kan sebenarnya kan harus lebih dari satu kan untuk biar partnya nggak mau gerak-gerak kayak gini. Soalnya ini kan apa ya, kita pakai aja koinsiden. Soalnya biar koinsiden kan biar apa ya, dia nggak gerak. Sebenarnya sekreatif kalian mau pakai cara apa, kita pakai akan cara koinsiden antara kedua ini kemungkinan dengan ini. Udah kita centang. Nah dia udah partnya nggak mau gerak-gerak lagi. Nah seperti itu. Ini udah jadi assembly ini sebenarnya udah jadi. Kemudian kita akan nyoba part lainnya. Nah, ini dihapus dulu.
Match-nya kita hapus dulu yang ini. Kita akan nyoba match yaitu lock. Ini kan bisa kau berubah kan? Kita lock aja ini. Set, kita centang. Sama kedua nih. Set. Nah dia nggak mau. Nah lock, bedanya lock ini sama fix yang tadi, yang fix di sini. Nah ini bedanya kalau mate itu harus minimal ada dua part. Jadi seperti itu. Kalau ini kan udah fix cuma satu aja. Tadi harus apa ya? Yang mate itu ada dua part, tapi nek yang fix ini cukup satu aja, dia udah bisa kayak ngunci. Kemudian kita misal pakai fungsi match jarak. Kita pakai jarak ya, misalnya ini 30. Misalnya ini jarak antara ini dengan ini. Bisa kita beli jarak 10 lah, 10 mili. Nah, ini udah, dia udah kayak memberikan jarak. Jarak. Dan dia geser kanan kiri pun kayak atas. Belum tahu. Misal ini sama ini. Kita beli jarak 10. Kita centang. Dan dia kan beli jarak. Misal apa ya, gimana gitu. Salah contoh kasusnya ini. Yang terakhir, yang derajat sudut. Contohnya kita akan sudut antara ini dengan ini. Kemudian kita kasih jarak, jarak apa sudut, misal 45 itu kan hasilnya akan miring. Nah, dia akan menghasilkan miring seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya masih dilangsung ya. Nanti kita praktek langsung. Ini masih nyoba-nyoba fitur lah. Kalian nyoba-nyoba fiturnya. Ini jadi kayak 45 derajat jadi. Nah, apa itu reference geometri koordinat? Nah, di sini tuh fitur untuk mengetahui titik koordinat pada titik tertentu pada komponen. Nah, caranya tuh klik fitur, fitur di assembly, fitur assembly, reference geometry, lalu pilih koordinat system. Nah, ini dipilih. Coba ini belum. Nah, caranya supaya apa namanya buka jadi assembly, make assembly from part, labeling di sini. Caranya di assembly, kemudian di assembly ini reference, klik koordinat system, kemudian di position ini kita klik. Di sini kan ada apa ya? Kita akan menggambar di sini kayak gini. Kita akan gambar mencari titik XYZ dari koordinat sistem yang ini. Kembali lagi, caranya posisinya diklik titik pusatnya yang akan kita cari di mana, sini. Kemudian X-nya berdasarkan gambar itu X-nya di belakang, berarti kita klik aja di belakangnya. Kemudian Y-nya itu di samping, klik aja di sampingnya. Sembarang nanti bisa putar-putar pakai ini, klik aja di sini. Kemudian Z-nya itu ke atas, jadi sesuaikan apa namanya titik yang di atas. Nah, ini kan kebalik, kita balik aja pakai ini. Kebalik. Nah, sudah. Nah, ketika ketemu hasilnya, ketika sudah kita centang, kemudian evaluate mass properties, kemudian di report koordinatnya kita ganti ke koordinat 1. Nah, di sini dia kan satuannya inch. Kemudian di sini masih milimeter. Kita ubah dulu di bagian kanan bawah ada mmgs kan. Kita ubah ke IPS. Kemudian kita ulang mass properties di koordinat sistem 1. Nah, hasilnya bakal sama. 2,03, 3,20 sama 0,96. Jadi itu cara untuk mencari titik
X, Y, Z pada apa ya, itu titik tertentu di komponennya, misalnya titik sini gitu. Nah, setelah ini kita akan praktek gambar yang pertama, gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk partnya saya kasih di link deskripsi, bisa kalian download, kalian coba-coba. Nah, kayak biasanya gini, kita utamakan base-nya dulu. Apa ya, bagian sanggahan paling bawah lah. Ini kan sanggahannya kan yang merah ini kan. Saya utamakan yang ini dulu. Karena biasanya kalau yang base gini, dia itu udah otomatis F fix alias ya. Nah, dia nggak mau berubah-ubah. Kemudian kita tambahkan yang lain, taruh semuanya. Nah, kita awali dengan yang ungu dulu. Nah, ini kita masukin di tengah dulu aja, ini ungu bagian lingkaran. Ini kita akan match antara zoom ini dengan ini. Kita centang, kita tes apakah dia masih geser-geser. Ketika dia masih geser-geser, kita klik kedua ini biar apa namanya lurus. Jadi kadang itu udah di SolidWorks itu udah otomatis apa ya, menggunakan jenis matnya, tergantung kita pilih kayak tadi antara apa ya, permukaan sini sama permukaan yang ujung tengahnya ini. Coba kita, nah dia udah nggak mau apa namanya berpindah kanan kiri sama ke depan belakang. Kemudian ini kan bagian tengahnya, nah, bagian ini kan di bagian tengah, tengah bagian ungu ini berarti kita masuk, kita map bagian tengah ini dengan ini kan udah. Kemudian ini kan ada jarak 6,5, kita kasih distance antara ini dengan ini, kita kasih distance aja sebesar 6,5. Nah, sudah centang, kita pastikan cuma muter atas bawah aja dulu sementara. Nah, kemudian ini agak pinggirin dulu. Nah, ini partai O ini. Kemudian kita masukkan ini di sini, kita centang. Nah, dia masuk lagi sekarang kalau masuk ini sama ini di centang. Kemudian kita masukkan ini sama yang di sini. Kita centang dulu. Ini kan jaraknya nempel, dia kan nempel. Kita tempelkan. Permukaan ini harus permukaan di sini dengan permukaan di sini. Nah, sudah. Pasti dia udah nempel, saling nempel. Oke, kemudian kita beri ini jarak 140, jarak ini dengan ini, kita berikan jarak 140 derajat menggunakan yang di bawah ini, centang. Nah, dia kan udah kayak pasti gini-gini aja kan. Nah. Kemudian pastikan ini dengan ininya tuh 90 derajat aja. Dia mau tadi. Jadi ini dengan ini. Saya pastikan 90. Biar dia lurus. Ini kan 90 derajat kan. Dia tidak mau gerak ke atas bawah. Kemudian untuk muter-muter gini kita pakai mouse kanan aja.
Nah ini ujung sini kita gabungkan dengan yang di sini. Nah, sudah jadi untuk yang pertama. Praktek untuk yang pertama udah jadi seperti ini. Jika nggak dilepas-lepas lagi, geser-geser lagi. Nah, setelah ini kita akan praktek yang kedua. Gambarnya akan seperti ini. Itu kita praktek. Nah, ini linknya juga sama ya, ada di deskripsi ya. Kita tambah lagi. Set komponen lagi. Karena ini butuh dua. Kemudian ini kan kita butuhnya kayak dibalik gitu ya. Ini kan kayak sini lah. Ini terus kemudian kita bikin net dari ini dan ini. Kemudian ini kan masih kayak jelek ini, terus kita tambahkan ini sama ini. Dia udah kayak hampir nyatu. Kemudian kita match antara sini dengan sininya. Sudah. Nah, dia sudah menyatu. Ini praktek kedua ini simple. Kalian samakan ininya, sampingnya sama yang di bawahnya tadi. Oke, jadi itu untuk praktek yang kedua. Nah, yang praktek untuk yang ketiga, kita akan buat seperti ini. Nah, kita masukin semuanya dulu, kita ambil. Praktek ketiga kita jadikan ini sebagai dasar biar dia nggak gerak-gerak. Mungkin kita insert berapa? Insert ini dua sama ini. Kita insert komponen. Aku tuh berapa sih? Satu, dua. Oh ini. Kita perlu satu lagi yang atasnya. Sama kita buat satu lagi yang kemudian kita apa namanya? Kita masukkan bagian bawahnya ini. Kita match antara bawah ini dengan yang ini. Ya, masih mau muter-muter enggak? Udah enggak. Kemudian ini sama ini dimasukkan, pasangkan. Simpang. Ya udah enggak auto. Anu lagi kan. Sekarang kita ini dengan yang ini. Simpang. Ya masih muter ini dengan ini. Dan udah enggak muter-muter lagi kan. Setelah itu kita masukkan yang satunya. Akhir saldo. Kita bikin match ini dengan ini. Oke, dia masih muter-muter masih di sini. Setelah dia udah nggak muter-muter lagi, kita pasangkan di sebelah sini dengan yang sini. Oke, centang dan ini dan yang di sini. Oke. Kemudian yang di atas ini dengan yang di sini. Sepertinya ini dengan yang di sini. Kemudian dia nggak berulah lagi, udah fix kan. Nah, jadi ini untuk praktek yang ketiga sudah jadi. Sekarang ikuti tadi. Nah, sekarang kita lanjut untuk praktek yang keempat. Di praktek keempat seperti ini. Yuk, terus praktek keempat kita awali dasarannya dari ini dulu. Kemudian kita insert atasnya ininya.
satu lagi kurang important. Kemudian kita, oh ya, kita map ini dengan yang di sini. Dia masih mau geser-geser, kita ini dengan ini, atas bawah, kita pasangkan ini dengan yang di sini. Oke, jadi mau kita geserkan. Kemudian ini kita masukkan di sini. Salah nih. Kemudian, wow, tanda yang di sini sama dengan di sini. Oke, dia masih mau apa namanya gerak-gerak. Coba kita ini bagian sini dengan bagian sini. Oke, kemudian bagian ini dengan bagian sini. Lalu bagian, oke. Kemudian ini bentuknya kita tempat ini dengan di paralel aja biar dia enggak mau muter-muter lagi kan. Ya kan, tadi kan masih muter-muter gini. Kita sama kode kan dengan yang ini paralel ya, dia nggak muter-muter lagi bentuknya. Kemudian kita masukin yang di bagian bawah ini dengan yang ini, dia masih mau geser naik bawah sama belum fix, kita aduk sini. Kemudian kita kasih apa ya, distance ini jaraknya sekitar 5, nah sekitarlah 5 antara ini dengan ini, kita beri jarak 5. Kemudian dengan di paralel udah setang, dan ini dengan di sini samakan. Oke, ini dengan yang di atasnya kita kasih jarak 5. Kemudian ini dengan ini ya paralel udah, nah, pastikan semua dikencangkan. Ini nggak mau gerak-gerak, masuk yang atas juga. Nah, itu teks yang terakhir untuk yang keempat. Oke, nah, jadi hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.